Ya, baiklah, kita akan membuka firman Tuhan di dalam Filipi pasalnya yang keempat. Ya, Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Ya, firman Tuhan berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20, firman Tuhan berkata dengan perikop di atas, terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Ya, puji nama Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca. Yang dikatakan berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Iya, pembacaan kita di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya ingin mau menyoroti di ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13, yaitu menjadi suatu perenungan buat kita bersama pada malam ini. Dikatakan di ayatnya ke-12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Lalu di ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Iya, kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Artinya di sini Rasul Paulus pernah mengalami kekurangan dan pernah juga mengalami kelimpahan. Nah, di dalam kita bisa lihat bagaimana perjalanan Rasul Paulus ini ketika dia memberitakan Injil. Nah, tentunya di dalam pemberitaan Injil yang dia jalankan, tentunya ada saja tantangan dan rintangan yang dia alami. Ya, salah satunya mungkin dia mengalami yaitu namanya kekurangan, dan dia juga mengalami yang namanya kelimpahan. Nah, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Artinya tidak ada suatu rahasia yang dirahasiakan oleh Rasul Paulus, baik itu di dalam dia kekurangan, baik ya di dalam ia berkelimpahan, baik ketika ia dalam kelaparan, seperti itu. Artinya dalam sepanjang kehidupan Rasul Paulus mengalami dinamika kehidupan,
ada waktu-waktu tertentu dia ada di atas, ada waktu-waktu tertentu dia ada di tengah-tengah, ada waktu-waktu tertentu ia ada di bawah dan merasa terjepit dan merasa menderita seperti itu. Namun segala sesuatu yang dialami oleh Rasul Paulus, baik itu kelimpahan, baik itu kekurangan, dia menyerahkan segalanya itu kepada Tuhan, dan dia menikmati semuanya itu karena Tuhan. Makanya dikatakan ayat yang ke-13 ini, saya yakin ayat 13 ini adalah ayat yang mungkin mayoritas orang Kristen mengandalkan ayat ini ketika dalam keadaan terjepit, atau dalam keadaan susah, atau dalam keadaan menderita, atau dalam keadaan sakit. Nah, dikatakan di sana bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, segala perkara artinya dalam segala perkara di sini artinya apa? Perkara apa? Ya, kalau kita lihat perkara apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya, perkara apa di ayatnya ke-12, yaitu apa? Perkara mungkin hal kekurangan, hal kelimpahan, ya kan? Jadi dalam segala perkara, ya, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Jadi hal-hal yang inilah, perkara-perkara inilah yang dialami oleh Rasul Paulus, entah itu perkara itu kekurangan, entah perkara itu kelimpahan, ya kan? Tetapi ia dapat menanggung semua itu. Oleh karena apa? Oleh karena diberikan kekuatan oleh Tuhan, maka dia mampu menanggung semua itu. Makanya dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi segala perkara, terutama perkara hal-hal yang mungkin perkara yang susah, yang sulit, Tuhan memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus untuk menanggung semua itu. Maupun juga perkara dalam hal kelimpahan, Tuhan juga memberikan kekuatan kepada dia, ya kan, untuk apa? Untuk menanggung semuanya itu, ya kan? Untuk menanggung semua itu. Kenapa? Kenapa kok di dalam perkara yang kelimpahan harus kita tanggung? Kita harus tahu bahwa di dalam kelimpahan, ya kan, orang bisa mengandalkan kekuatannya sendiri, sehingga ia tidak lagi mengandalkan Tuhan, ya kan. Banyak orang, ya, ketika dia merasa dirinya penuh dengan kelimpahan, penuh dengan berkatlah seperti itu, tetapi ketika mereka menikmati kelimpahan itu, mereka lupa akan Tuhan. Nah, ini adalah suatu perkara yang juga sangat berbahaya, terutama bagi kita orang yang percaya. Kita juga harus berhati-hati di zona nyaman kita, di mana zona nyaman itu kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan berkelimpahan. Nah, bisa jadi orang akan lupa akan Tuhan. Kenapa? Mereka lupa akan Tuhan karena mereka menikmati kenikmatan kelimpahan itu. Dan ini juga sesuatu yang bisa berbahaya, yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Demikian juga di dalam hal kekurangan. Orang bisa akan lupa akan Tuhan ketika dia mengalami kekurangan. Kenapa? Orang bisa saja bisa menyimpang dari hidupnya karena mereka tidak tahan dengan penderitaan itu. Akhirnya apa? Akhirnya mereka juga bisa jauh daripada Tuhan. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa segala perkara, ya kan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mungkin hari-hari yang kita jalani hari ini, ya, penuh dengan problem, penuh dengan masalah, tetapi mari andalkan Tuhan dalam hidup kita, karena segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada Tuhan. Jadi di sini Rasul Paulus mengandalkan Tuhan dalam segala perkara apapun. Dia mengandalkan Tuhan ketika dia berkelimpahan. Dia mengandalkan Tuhan ketika dia di dalam kekurangan. Kenapa? Di dalam kelimpahan jangan sampai dia lupa akan Tuhan oleh karena kelimpahan itu. Tapi di dalam penderitaan yang dia alami, jangan sampai dia melupakan Tuhan atau dia marah kepada Tuhan karena penderitaan yang dialami itu. Tetapi disinilah Rasul Paulus membuktikan
bahwa dalam keadaan apapun Rasul Paulus tetap mengandalkan Tuhan. Makanya di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18 berkata bahwa dia mengajarkan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus juga mengajarkan bahwa ia mampu bersyukur dalam segala hal, dan ia mengajarkan kepada kita bahwa bersyukurlah dalam segala hal. Dari sinilah bukti bahwa Rasul Paulus dapat mengandalkan Tuhan dalam segala hal apapun, baik itu dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Demikian juga kehidupan kita. Mari kita tetap andalkan Tuhan, baik kita dalam keadaan kita sehat, baik dalam keadaan kita berkelimpahan, maupun dalam keadaan mungkin kita kurang sehat, mungkin kita sakit, mungkin kita sakit mungkin kita sakit dan kita menderita, mungkin karena ekonomi kita yang mungkin sekarang ini dalam hal mungkin menurun seperti itu. Ya, tetap kita mengandalkan Tuhan dan yakinlah bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati itu semuanya dengan baik. Rasul Paulus sudah membuktikannya bahwa segala perkara yang dialaminya dapat ditanggungnya di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada dia. Demikian juga kita orang percaya juga akan diberikan kekuatan oleh Tuhan kepada kita untuk menanggung segala perkara-perkara itu. Kenapa? Kita harus kuat di dalam Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, dan itu jangan pernah putus kita mengandalkan Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan kita bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Percayalah, penderitaan yang kita alami, kesusahan yang kita alami hari ini, Tuhan turut bekerja, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih dan pimpinan-Mu ya Tuhan, yang senantiasa menjaga dan melindungi kami, memberkati serta menolong kami. Sekarang ini Tuhan, firman-Mu Tuhan telah hamba-Mu bentangkan. Bila kuasa daripada Roh Kudus-Mu ya Tuhan, ia akan menyempurnakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.